Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin ohoy. Di video barusan saya dikejutkan, kita dikejutkan dengan video ternyata mantan Kapolri Tito Karnavian sudah jadi kadrun, Mas Bro. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ternyata Tito Karnavian, mantan Kapolri ini sudah jadi kadrun. Tentu saja membuat kita sedih, rakyat Indonesia menangis. Pak Tito Karnavian yang begitu hebat loyalitasnya kepada NKRI, yang begitu teruji loyalitasnya pada Pancasila, pada UUD 1945, pada kebinekaan. Video tersebut sudah jadi bukti bahwa Pak Tito Karnavian kini sudah jadi kadrun. Lupa dengan sumpah prajuritnya, lupa dengan sumpah jabatannya, lupa dengan mengkhianati sumpah prajuritnya, mengkhianati sumpah jabatannya, di mana Pak Tito Karnavian ini sudah dibeli hati, pemikiran, lisan, dan perbuatannya oleh rakyat Indonesia. Darahnya dihasilkan dari keringat rakyat Indonesia. Tulangnya dibuat dari keringat rakyat Indonesia. Rambutnya, kulitnya, matanya, semuanya dibuat dari keringat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beliau berjanji akan selalu pro rakyat, akan selalu pro NKRI, tidak melanggar sumpah prajurit, tidak melanggar sumpah jabatan. Dengan video tersebut adalah bukti bahwa Tito Karnavian sudah melanggar sumpah jabatan, sudah melanggar sumpah prajurit, sudah mengkhianati sumpah jabatan, sudah mengkhianati sumpah prajurit, sudah mengkhianati NKRI secara keseluruhan. Ada yang berkata bahwa barang siapa yang sering bergaul dengan tukang minyak wangi, maka cepat atau lambat, pelan tapi pasti, atau dipastikan, dia ini akan ke bawah wangi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, gaul hidup dengan orang yang baik, bersosialisasi dengan orang-orang yang baik, maka akan ke bawah baik. Bersosialisasi dengan orang-orang yang soleh, maka akan ke bawah soleh. Bersosialisasi
dengan orang-orang nasionalis maka akan ke bawah nasionalis, bersosialisasi dengan orang-orang Pancasila maka akan ke bawah Pancasila, bersosialisasi dengan orang-orang khilafah maka akan ke bawah khilafah, bersosialisasi dengan para penjahat, bergaul dengan para penjahat maka akan ke bawah jahat. Ini sebuah sunnatullah, ini sebuah hukum Allah. Pak Tito Karnavian selama ini mungkin sering bergaul dengan para kadrun, orang-orang FPI, HTI, PKS, Rizik Syihab, yang kita semua tahu mereka ini ingin mendirikan khilafah. Maka sudah terang, Pak Tito Karnavian sudah mendukung khilafah. Pak Tito Karnavian sudah menjadi Islam radikal karena sering bergaul dengan orang-orang radikal. Mudah-mudahan, dan saya yakin Kapolri beserta jajarannya, Panglima TNI beserta jajarannya tidak akan meniru aksi pengkhianatan Tito Karnavian kepada bangsa dan negaranya. Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya akan tetap menjunjung tinggi sumpah jabatannya, akan tetap menjunjung tinggi sumpah prajuritnya, setia pada NKRI, UUD 1945, Pancasila dan kebinekaan, NKRI harga mati, dan siap menghancurkan kelompok-kelompok radikal yang memang sudah semakin mengerikan hingga saat ini. Kelompok radikal sudah pegang-pegang senjata tajam, kelompok radikal sudah pegang senjata api. Jika aparat dan pemerintah tidak waspada dan lengah dan membiarkan kelompok-kelompok ini terus-menerus membesar dan terus membesar, maka yakinlah beberapa tahun ke depan NKRI akan seperti Suriah. Saya yakin, Mas Bro. Saya yakin. Ketika pemerintah sedang bimbang, Presiden sedang bingung, Menhan sedang bingung, Menko Polhukam sedang bingung, muncul TNI dan Polri yang mengambil inisiatif bahwa mereka adalah benteng terdepan untuk menjaga NKRI dan menghancurkan kelompok radikal FPI, HTI, PKS yang selama ini memang bikin ribet dan bikin ribut. Teladan para TNI dan polisi ini patut diancungi jempol, patut diberikan tanda jasa, patut diberikan penghormatan, patut diberikan kemuliaan. Tetapi melihat Tito Karnavian yang memuliakan Rizik Syihab, yang memuliakan orang-orang FPI, HTI, PKS, maka mulai saat detik ini rakyat Indonesia sudah mencatat Pak Tito Karnavian sebagai musuh negara, temannya para kadrun Islam radikal, yang dengan senang hati rakyat Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk menjaga NKRI sampai mati. Pelan tapi pasti, dengan gerakan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental yang digadang-gadang Gus AA, yang semakin hari semakin membesar, yang semakin hari semakin banyak dukungannya, saya yakin seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke akan bergotong royong menjaga NKRI,
mendukung TNI Polri yang sudah kelihatan berani dan terbukti melawan para radikal Rizik Syihab yang terkatang, terkitik, terketek, terkotok, dan terkutuk. Mudah-mudahan dengan datangnya Rizik Syihab ke Kapolda Metro Jaya, datang menjawab panggilan sebagai saksi, bahkan mungkin sebagai tersangka, dan mudah-mudahan bisa cepat kasus-kasus yang lain pun dibuka. Kalau kasus-kasus yang lain dibuka, sudah jelas Rizik Syihab ini akan menerima hukuman lebih dari 5 tahun, dan dipastikan akan bergabung dalam reuni 1212 bersama Maher, bersama Sugiknur, bersama teman-temannya yang lain, bereuni 1212 di balik jeruji dan memakai baju oranye. Mudah-mudahan Rizik Syihab segera diberikan baju oranye, lalu disidangkan dan diponis. Jika hal ini berani dilakukan oleh negara Indonesia, berani dilakukan oleh aparat Indonesia, maka insya Allah negara akan kembali damai, aman, tenang, sentosa, makmur. Kemahripah los Jinawi Tentrem Kertoraharjo, karena sumber kekacauan selama ini sudah ditangkap, sudah diamankan, sudah diproses hukum. Inilah yang saya katakan, waqul ja'al haqqun wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Kemenangan telah datang. Rakyat Indonesia sudah menang. Rizik Syihab dan kawan-kawan yang selama ini jahat sudah dikalahkan. Dan Allah menepati janjinya. Innal batila kana zahuqa. Orang-orang yang jahat pasti lenyap, pasti dikalahkan. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan terus mengawal TNI, Polri, dan pemerintah agar tidak keluar dari rel kebenaran dan keadilan, tidak keluar dari sumpahnya, tidak keluar dari sumpah jabatannya, sumpah prajuritnya, agar tetap pro NKRI. Jangan seperti Tito Karnavian yang sudah menjadi pengkhianat NKRI. Pantas saja si Anies Baswedan mau ini mau itu melanggar, menentang pemerintah, tenang-tenang saja. Tidak ada sanksi, tidak ada tindakan pemecatan. Rupa-rupanya Mendagri Tito Karnavian sudah jadi kadrun. Dan saya sarankan kepada Pak Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Tendang menteri-menteri yang sudah tercemar paham kadrun, paham khilafah, paham radikal, karena akan membahayakan NKRI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.